Halo guys, udah lama nggak ketemu. Lama banget gue nggak bikin video gara-gara ternyata sebenarnya mobil gue itu ada kerusakan di bagian gearbox, yaitu flywheel. Nanti hari ini gue mau ganti partnya di bengkel Fevik. Kebetulan gue udah bawa juga partnya, gue bawa sendiri. Itu gue beli dari lewat TVS Engineering Indonesia. Ya, flywheel nanti lebih jelasnya di bengkel. Oh iya, kalau kalian mau tahu itu bagaimana parah, nanti waktu gua starter kedengaran suaranya itu kayak apa ya, rough, kasar gitu loh, kayak sek kayak gitulah. Di bagian gearbox, di bagian mesin, awalnya gue kira internal, gue udah waduh kenapa nih, tapi ternyata itu dari flywheel. Waktu itu gue udah pernah cek ke bengkel VW dan kebetulan mereka nggak punya barangnya, jadi ya sekalian aja gue pesan lewat TVS Engineering karena mereka udah emang spesialis di SD. Oh iya, gue mau nunjukin ke kalian segimana parahnya kerusakan flywheel di mobil gue. Oke, sekarang gue nyalain mobil gue. Tuh, kalian denger nggak suaranya parah, kasar, dan itu suaranya berasal dari flywheel. Nah, coba kalian denger deh, ada kayak suara tek yang agak parah banget. Gue nggak tahu kedengeran apa nggak di kamera, tapi gue bakal coba shoot lagi di bengkel VW nanti sambil itu. Nah, sekarang kita sambil manasin mobilnya bentar. Ya, ini juga ngerepotin sih emang mobil gua. Suka kalau habis dicuci knalpotnya kan kotor tuh. Jadi ada air yang masuk terus kebuang lagi. Maaf ya Pak Fajar ya. Jadi bersihin lagi, aduh. Ya udah, sekarang kita sambil tunggu, habis itu kita langsung jalan ke Fevik. Nah, akhirnya kita sampai juga nih guys. Fevik. Aduh. Drivernya cewek tapi gokil, kira disentul jago banget. Gue pertama kali ketemu dia, namanya Mbak Santi ownernya. Gila jagonya, nah gila guys. Gue kira cowok, pas turun buset rambutnya panjang. Ada mobil Ko Henry juga. Aduh haus. Iya kopi, tenang Mbah. Flywheel gue kenapa sih? Nah ini nih, jangan diambil. apa ya? Ini DV revisi J. Udah buat gua aja. Anjing. Buat Vario enak. Anjing. Mbah, coba lu starter deh. Kasar banget tau. Tuh. Enggak, emang kayak gitu. Emang kayak gitu. Lu pikir Evo, kalau Evo kelas racing emang begitu. Yang ini apaan tuh? Tuh guys, kalian denger deh, kasar banget suaranya. Aduh. Apalagi kalau misalkan dia pas naik tanjakan gitu. Tuh. Kasar banget kan. Parah. Itu yang bikin gue sebenarnya bingung mau nge-vlog apa enggak. Tuh. Jadi itu sebenarnya alasan gue kenapa jarang banget nge-vlog dalam 2 minggu ini, karena gue sebenarnya nungguin flywheel itu guys. Soalnya kalau misalkan mobil gue dipakai juga bahaya juga kan, kalau misalkan flywheel itu bisa copot, sebenarnya bisa ngerusak engine juga kalau misalkan udah parah. Nah nanti efeknya apa aja kalau misalkan kita flywheel udah jelek kita paksain, itu efeknya apa aja nanti kita tanya langsung sama si Mas Reza. Aduh, si Mbah Racing kita nyebutnya. Oke.
Aduh, kita mau nanya-nanya. Ada Pak Yuli. Pak Yuli. Iya. Aduh. Apik dong. Mas Agung, mau nanya dong Mas. Ini kan flywheel aku kan kena nih. Itu sebenarnya bahaya nggak sih Mas? Flywheel itu sebenarnya kerjanya kayak gimana? Terus efeknya apa kalau misalkan kita sampai rusak, terus kita biarin dulu gitu? Flywheel itu kan ada dua fungsinya. Oke. Pertama itu sebagai penyeimbang putaran mesin, juga penyempurna pentransferan tenaga mesin dari mesin ke transmisi. Gitu. Kalau untuk intensitas bahayanya itu lebih ke arah ke performance seperti itu. Enggak yang bikin mobil itu benar-benar sampai mogok sih enggak. Cuma performanya menurun drastis. Nah, Terutama pada saat angkatan awal atau pada saat nanjak, dan ketiga pada saat akselerasi. nah aku ngerasain banget tuh Mas pas tanjakan mobil itu biasanya kan nggak perlu digas. Sekarang itu harus pas nanjak itu harus digas dulu gitu loh, baru dia mau jalan. Itu satu. Yang kedua, time waktu 100-200 itu turun gara-gara flywheel itu. Mungkin waktu itu kan Mas Agung pernah ngingetin juga kan, Mas ini flywheel udah kena. Betul. Aduh. Nah Mas, kalau misalkan gini, kan kadang mungkin teman-teman banyak yang pakai VW dipakai harian ya. Nyatakan flywheelnya kena nih, tapi mobil harian dia pakai dulu, itu aman apa enggak sih? Kalau untuk daily use kita tidak mengedepankan atau tidak mencari performance ya, itu masih sanggup dalam kategori case-case tertentu. Oke. Gitu. Namun kalau misalnya dirasa kok performanya semakin turun, sebaiknya disegerakan. Oke. Gitu. Amit-amit nih Mas, flywheel itu bisa copot nggak sih? Kalau Itu kita nggak diemin bisa gitu? copot. Copot nggak mungkin. Copot Tapi nggak bisa mungkin. ngerusak part lain apa enggak? Kalau kita lakukan pembiaran, misalkan. Bisa, Oh. impactnya nanti bisa ke dual clutch-nya. Oh. Karena setelah flywheel itu yang meneruskan tenaga adalah dual clutch-nya. Jadi flywheel itu kasarnya itu kurang lebih kayak perantara dari tenaga mesin disalurkan ke clutch-nya itu lewat flywheel itu doang. Betul. Berarti bisa nggak stabil gitu dong Mas, putaran flywheel. Kalau flywheelnya udah oblak kah atau apa gitu? Akan tetap ada porosnya, Oke. cuma nggak balance Oh, gitu. biasanya biaya ganti flywheel di VW itu kisaran berapa sih Mas? Range-nya itu 17 sampai 19 juta. Itu untuk flywheelnya apa udah sama pasang? Itu sudah yang berpasang kurang lebihnya. Oke. Tapi berarti kurang lebih sama jasanya itu sekitar 2,5 juta. sampai 3 juta ya? Betul, 2,5 sampai 3 juta. Oke. Cuman ada tergantung part-part, apalagi yang mau diganti sama ownernya juga kali ya? Betul, betul. Karena kan pada saat kita turun tuh biasanya suka ada temuan-temuan. Nah, ketika pas kita sekalian proses, wah ini mau sekalian ganti atau enggak. Cuma kalau misalnya pas setelah turun hanya memang dibutuhkan flywheelnya aja, ya udah. Oke. Gitu. Oke. Aku mau tanya, berarti VW itu, misalkan aku ini keluhannya sekarang flywheel. VW itu nggak cuma fokus di flywheel dong, berarti maksudnya mereka juga sembari ngecek yang lain juga ya, makanya kena. Betul, Aku suka lihat GFF gitu kan. Betul, artinya gini, ketika pada saat kita proses penurunan si gearboxnya, Oke. kan banyak komponen-komponen dilepas nih. Oke. Nah, ketika pas komponen dilepas kan otomatis kita ada temuan-temuan. Kalau yang kita dirasa, oh ternyata ini krusial banget nih, atau misalnya pas turun tiba-tiba ada indikasi rembesan radiator Oke. atau rembesan oli, ya kita info mumpung sekalian proses Oke. gitu. Nah, Mas, biaya ganti ke flywheel tadi itu kan ibaratnya kalau orang nggak biasa main mobil Eropa mungkin bilangnya mahal Mas. Tapi ada waranti nggak sih Mas kalau misalkan kita beli di VW gitu? Ada, Pasti ada waranti. 2 tahun. Berarti mending beli di VW lah ya, soalnya Iya. udah jelas ada warantinya ya. Tapi itu ada catatan bisa void juga nggak sih Mas selama 2 tahun ya? Misalkan dia beli di VW, itu bisa void nggak sih warantinya? Belum sampai 2 tahun, mungkin dia melakukan apa gitu. Poinnya adalah ketika mobil itu masih standar dari saat pemasangan sampai akhir pemasangan dia problem, Oke. nah itu masih tercover. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan ini sebelum 2 tahun, oh dia ada perubahan Ganti sesuatu apa? Oh. gitu yang berhubungan mungkin terhadap engine atau berhubungan terhadap si gearbox sendiri, nah itu mau tidak mau kita Pasti bisa void ya? menghilangkan voidnya ya. Oke. Berarti pokoknya pas pasang kondisinya gimana ya udah nanti waktu klaim harus kondisi sama kayak waktu Betul, pemasangan. tepat sekali. Ada perubahan sedikit langsung void. Karena Soalnya sih, fair-fairan juga ya gitu iya, ya Mas ya. betul. Iya sih. Oke.
Nah, oke guys, tadi itu penjelasan dari Mas Agung cukup jelas banget. Mungkin buat kalian yang mau tanya-tanya dari rumah kira-kira estimasi biaya sama benefitnya apa kalau misalkan beli di VW. Nah, itu semua udah diterangin sama Mas Agung. Oke deh Mas Agung, thank you ya Mas ya. Nah guys, sekarang mobilnya udah dibongkar. Baru ngelepas ban depan sama ban depan yang kiri kanan. Sama kemungkinan kita harus turunin subframe soalnya gearboxnya nanti bakal kita turunin dulu, baru nanti flywheelnya bisa diganti. Ya namanya juga vlog bengkel ya guys, jadi ya ngebengkel ya gini, kadang nggak jelas, kadang jelas, kadang ada ilmunya, kadang nggak ada, kadang ilmunya bener, kadang salah ya. Tapi ya namanya juga vlog bengkel ya, kalian harus wajar juga kalau misalkan agak berantakan. Nah sekarang si Mas Reza lagi bongkarin subframe, handling dan lain-lain supaya gearboxnya bisa turun. Nah, nanti kalau udah turun, udah kebelah, nanti gua kasih lihat videonya seberapa oblak flywheel gua, karena gue yakin oblak banget pasti gitu. Nah sekarang si Mas Reza lagi dikontrol sama Mas Mega, mastiin semuanya bener ya, tapi pasti bener sih ya. Emang tugasnya Mas Mega ini sekarang, dulunya kan chief mekanik, sekarang jadi SA, service advisor di bengkel VW. Ya Mas Meg, saya iki SA ya. Enggak. Sangare. Tapi cuma mau terima customer cewek doang. Giliran cowok ditendang-tendang. Ya bukan di sini tempatnya gitu. Khusus yang ganteng-ganteng itu Boleh lah. Oh, gitu. Aku boleh. Enggak, lu welek. Komun atuh wele. Kacau, ya kacau. Makanya ini anak didiknya ini ya jadi begini nih. Susah. Ya kan? Biarin aja, gue diemin aja. Cepet. Nah yang gua tetap dibuka begitu juga. Bautnya sama sekali nggak ada yang dibuka. Itu baut ganti kali berharapan Di komun orangnya nggak mau kelihatan mukanya, jadi gue videonya badan doang. Enak, duduk santai. Aduh, yang itu tapi mekanik kusut. Masih full? Gila lo. Ini kan udah pernah nih gua. Yang ini belum. Amit-amit ya. Amit-amit ya. Emang nih, kalian jangan terlalu dekat sama mekanik, kalau enggak kejadiannya kayak gini. Kuat nggak? Ya, lemah katanya mekanik terkuat di bumi, lemah. Belum minum Starbucks. Oh iya, tenang aja, Starbucks udah datang, sponsor dari komun. Kalau datang langsung. Ya nggak kok, sponsor. Iya, mendingan Mbah, mending besok-besok jangan Starbucks lah, kemahalan buat lo. Goda aja ya. muntah. Gila kayak banget. Padahal lu minum Goda di Indomaret aja udah seneng lo. Aduh. Masih lama nggak Mbah? 3 hari lagi. Gila, keburu lebaran lagi. Nah, sambil kita lihat-lihat mobil yang Mbak Santi. Ini cewek tapi nyetirnya gila, kenceng, rapih. Kayak yang gue bilang tadi di awal video. Mas, ini Mbak Santi masang apa sih? Ini dia pasang pasang apa tuh? Oh, pasang ini ya? yes. Apa turbo muffler di LED ya? Nah ini standarnya nih guys. Nah Mbak Santi ganti yang ini pipanya udah nggak bolong lagi di tengah, jadi langsung gitu. Benefitnya apa sih Mas? Benefitnya apa ya dia? Turbo lag, spoolingnya jadi lebih cepat. Aduh. Tapi rapi ya mobilnya Mbak Santi ya.
Ini rapi loh. Kelihatan standar tapi kenceng, nyetirnya gila. Miltech. Wah ini anti custom club. Miltech nih, bagus. Padat, suaranya tuh enak. Mungkin nanti kalau misalkan mobilnya dinyalain, nanti gue coba tanya sama si Mbak Santi boleh dengerin apa enggak. Tapi kalau orang yang nggak bisa dihubungin ya kita jangan, karena kan kita juga harus izin sama yang punya kan. Built-in B8 PRV ANR. So far ini rapi banget sih, rokok dipakai ke sentul, morning run segala macam aman. Udah BBK juga 6 pot, tapi gue nggak tahu serinya apa. Ini juga pakai walk motion dan gue nggak tahu juga tipenya apa, tapi yang jelas ini original, made in Japan. Udah pasti original. Dan Mbak Santi nggak mungkin pakai velg yang TW, aduh nggak level dia. Oke, sekarang di situ ada mobil Komun sama mobil Ko Henry. Kemarin Ko Henry habis ganti engine mounting sama transmission mount. Hari ini udah selesai, jadi waktu Sabtu kemarin di drop. Nah, mobil Komun nanti habis mobil gua selesai, itu mobil Komun ini mau ganti clutch. Kebetulan clutchnya yang tadi gua bawa kan ada 2 dus tuh gede. Nah, yang satu E-shape punyanya Komun, ada clutchnya Komun di dalam. Wah, apa itu kok? Mangkoknya clutch. Nah, ini kiriman barang-barang dari TVS. Kalian kalau mau beli clutch atau flywheel bisa lewat TVS Engineering Indonesia. Harganya juga kompetitif, maksudnya ya pengiriman. Emang sistemnya pre-order, tapi kurang lebih seminggu 2 minggu lah. Cuman so far sih kemarin gue pengiriman 2 ini seminggu ya kok ya, cepet lah. Soalnya kalau misalkan kayak gini barang jarang yang ready di VW guys. Kalau kalian order di luar VW juga biasanya sebulan. Harganya mirip-mirip sama TVS punya, cuman yang TVS ini barangnya lebih bagus karena sama mereka juga di develop lagi. Jadi ya udah pastilah kalian nggak rugi kalau beli lewat TVS Engineering Indonesia gitu. Tapi gila sih kok ini sampai diurap gini biar dia nggak geser-geser. Tapi emang diminyakin ya kok ya? Emang minyak. Oh, Karatan. kalau nggak karat ya kok ya. Ini clutchnya guys, dan tadi ini mangkoknya. Nah, buat lebih detailnya nanti ini kita tanya aja sama ahlinya, karena gua sih kalau Komun sih pasti paham. Iya, nggak mungkin kalau nggak paham. Para punya TVS Engineering Indonesia masa nggak paham gini. Cuma orangnya gitu mageran guys. Ya kan kok ya. Nah, sekarang Mbah lagi masang apa sih Mbah namanya ini? Jemuran. Iya. Ya nggak serius, nama aslinya apa sih? Engine stand. Engine stand. Nah, ini sekarang engine standnya lagi dipasang sama Mbah, cuman lagi diukur juga. Kalau nggak diukur nanti takutnya fender gua kena bengkok kayak. Paling gua suruh dia ganti. Cuman kalau misalkan digituin si Mas Reza sengaja dimereng-merengin. Aduh. Nah, jadi nanti ini engine-nya digantung gitu ya Mbak ya? Gearbox-nya turun? Iya, engine digantung, gearboxnya sembungin. Ingat ya, jangan terlalu deket sama mekanik, apalagi sama dia. Jadinya ya kayak gini. Dulu waktu awal, iya Mas, tenang. Jadi engine-nya gini, telek, tahu nggak? Telek. Kayaknya bakal jadi konten yang paling busuk gitu. Iya, soalnya isinya sampean. Gue udah berdoa bukan dapetnya dia, tapi dia lagi. Gue juga ogah sebenarnya, gue udah capek. Ya makanya jangan ngerjain. Gue kasih tau nggak nih, janganlah. Nanti diomelin sama yang di situ tuh. Tuh, Pak Mar. Konten Enggak, sebenarnya konten ini buat bongkar aib lu doang sih, Mbak. Iya, jadi nanti kalau SP3 ya, gue cuman bukan SP3 lagi sih, masih keluar kayaknya. Iya kan, SP3 langsung pecat dul. Aduh. Kayak nggak tanpa SP. Mbak, ini kunci apa sih? Nih. Nggak tahu gue. Kerja, jam kerja nggak boleh istirahat. Emang enak. Kan Nah, sekarang udah mau proses turunin gearbox, udah mau dibelah sama Mbak. Jujur deg-degan sih, walaupun emang gua nggak pakai lagi flywheelnya, tapi deg-degan aja seberapa hancur dalamnya. Mbak, menurut lo hancur banget apa enggak? Iya.
Nah, sekarang udah kebuka. Deg-degan flywheelnya. Ini beda ya? Iya. Gua aminin nggak? Kalau misalkan beda, gue suruh lu yang ngambil ke Belanda sana flywheelnya TVS lagi yang baru. Wah gila. Wah. Yang atasnya dicopot ya Mbak ya? Tapi kalau di rumah, jatuh parah. Mbak selang. Enggak apa-apa, bisa pelan-pelan gua. Pelang lu, iya robek gue yang ganti. Nah, gearboxnya udah turun nih. Ya, bulannya kebuang, Mbah. Ganti rugi, nggak mau tahu. Setiap tetesan mahal itu. Jangan lu isi air keran. Ya, ntar gue ambilin aja. Tuh kan? 3 kan? 2 liter. PW. Gila, Mbah. Karatan loh. Wah. Kalian bisa lihat. Wah, Enggak, gila. bisa lihat. Gila. Mbah. Ya Allah. Oblak gak? Ya. Hancur guys. Ah, ini mau dipakai launcher. Coba gerakin lagi Mbah. Tuh kalian lihat. Dia udah nggak pada porosnya gitu. Kacau. Nah guys, ini baut flywheel yang lama. Nah ini baru. Kalian bisa bedain kenapa di VW itu setiap kali baut itu harus diganti. Alasannya kenapa Mbak? Serius? Alasannya kenapa? Ya, saya juga jualan lah. Apa? Jualan. Yang benar ini ya. Ini emang mekanik rata-rata. Pelit ilmu emang gitu guys. Enggak. Jadi gua kasih tau aja. Sebenarnya kalau kalian bisa lihat lebih teliti, baut yang udah dipasang itu kayak udah kekikis gitu loh guys waktu ditorsi. Karena kan pas pemasangan kan pasti ditorsi. Gue nggak tahu sih kelihatan apa enggak di sini. Harusnya sih kelihatan ya detailnya ya. Ini yang lama, ini yang baru. Gitu. Nah, sekarang si Mas Reza lagi masang flywheel yang dikirim dari TVS Engineering. Nah sekarang lagi dipasang sama Mas Reza. Tapi nggak tahu kenapa mukanya emosi banget. Padahal juga gampang, sok-sok susah. Nah keren gak Mah? Ya padahal kan sama aja kan ya? Sama aja. Iya sama aja. Cuma beda warna doang. Beda warna doang ya? Iya. Padahal mahalan yang sebelumnya ya? Iya. Kan warnanya emas gitu ya? Sebenarnya kan bisa itu harus sampai 7.000 kan. Kalian cuma 3.000 paling. Gundul. Mekanik kurang ajar. Ayo kita jatuh. Ayo. Bah, makan. Ah, udah hilang suara kasarnya. Ya, makasih ya Mbah ya. Nggak perlu bayar kan? Enggak usah ada bayar dulu. Oh iya bener juga. Ngeri. Tuh thank you ya. Dia masih. Air. Tuh pakai angin. Udah dibantuin sama Restu, baik banget. Aduh. Ternyata ini udah kencang semua. Ntar sengaja dikendor-kendorin lagi. Ya iya, belum kencang lah. Banyak belum dipasang. Oh iya. Tuh, lu tadi ngerjain mobil gua apa aja? Ya kan? Lu aneh-aneh mobil gua ya? Hah? Nah guys, sekarang itu udah menunjukkan pukul 17.00 atau jam 5 sore. Tapi untung baiknya VW masih ngasih gua kesempatan buat spuring. Karena mau nggak mau mobilnya soalnya kan langsung gua bawa pulang lagi. Jadi ya harus spuring. Kalau nggak, setirnya miring-miring bahaya juga kan.
Jadi habis ini kita spuring, habis itu baru kita pulang. Nanti kalau misalkan sempet tes 100-200 gue coba, tapi sebenarnya gue mending biarin dulu aja lah dia running dulu. Nah, si Mas Reza lagi ngetes. Gue juga jujur belum pernah dengar suara mobil gue dari luar. Jadi penasaran juga sebenarnya dari luar seberisik apa sih. Berisik juga ya. Pantes tetangga gue komplain. Ya tapi gue nggak pernah ngebut di kompleks sih, tapi banyak yang Aduh, ternyata asik juga ya dengar suara mobil sendiri dari luar. Masih kedengeran gak sih? Itu padahal udah 400 meter kali ya dari sini ya. Kalau kalian tahu di Peak, kalian pasti tahu itu di mana, itu jauh banget. Di depannya Indah Ban, itu narik ya. Tapi suaranya masih kedengaran sampai sini, itu cukup gila sih. Bacot banget. Ya tapi oke lah, nggak apa-apa lah. Ntar lagi juga spuring. Nggak sabar juga. Pengen nyoba sendiri mobilnya. Tapi si Mas Reza tadi itu juga kayaknya tractionnya masih on. Harusnya di mobil gue itu off, karena kan udah pakai LSD dan powernya dibuka semua kan. Jadi pasti si TCU-nya ngekat. Jadi TCU-nya itu harus dimatiin gitu, atau traction off. Akhirnya gimana? Lu pasti mantap ya? Lebih jauh. Lu lupa matiin traction ya, Mbak ya? Makanya di-cut. Dari suaranya kedengeran, tau di-cut. Ya udah, nanti gue bilangin. Enak nggak? Bedanya apa sih? Bedanya gigi lebih halus. Halus? Berarti lebih cepat ganti giginya? Ya, berarti 100-200 harusnya just dong. Ya, Harus diet orangnya. iya. Gue thank you wah, orang gila. Bor, ini ngapain, Bor? Sekarang Mas Reza mau naikin mobil ya. Bakal tricky banget karena ceper banget. Ya nggak ceper-ceper banget tapi cukup tipis sekali. Oke guys, jadi videonya gue kira-kira gitu aja. Maaf banget kalau misalkan banyak kekurangan. Sekarang udah jam 11 malam, dari pagi, dari jam 7 tadi gue di bengkel sampai kira-kira jam 7 malam lagi, 12 jam. Gue pegel banget, gue udah ngantuk. Kalau kalian suka sama videonya, kalian like, comment, subscribe tentunya, dan kalian boleh juga share di Instagram kalian atau dimanapun itu. Sekali lagi, thank you for watching. Goodbye.